Salve saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik 21 Februari 2024 dalam lingkaran masa Prapaskah. Saudara-saudari yang terkasih, renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Dalam Injil hari ini, saat banyak orang berkerumun, Yesus malah berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ini adalah peringatan yang ketus dari Yesus kepada angkatan yang ada saat itu. Mengapa Yesus begitu ketus menegur mereka? Sebab Niniwe, suatu bangsa yang sudah direncanakan akan dihukum dengan peringatan dari Yunus yang diperintahkan oleh Allah, mereka dapat berbalik, bertobat, sehingga mereka batal dihukum. Allah membatalkan hukuman bagi orang Niniwe hanya dengan peringatan dari Nabi Yunus. Sedangkan pada angkatan itu, angkatan yang dikatakan Yesus angkatan jahat ini, Yesus sendiri telah hadir. Bagaimana perbandingan antara Nabi Yunus dan Yesus adalah perbandingan yang sangat besar perbedaannya. Tapi angkatan itu tetap tidak percaya. Ini adalah ungkapan kemurkaan Yesus kepada angkatan yang jahat itu. Mengapa Yesus begitu murka? Sebab Yesus adalah puncak dari karya keselamatan Allah bagi manusia. Yesuslah yang terakhir. Bila kita baca dalam perumpamaan pemilik kebun anggur, pengutusan putranya sendiri adalah pengutusan terakhir. Bila pekerja atau penggarap kebun anggur juga tidak menerima, tidak melayani anak tunggal pemilik kebun anggur itu, maka kemurkaanlah yang akan muncul. Demikian juga Yesus. Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma bagi manusia. Namun angkatan yang jahat itu tetap tidak mau bertobat. Inilah dasar kemurkaan Yesus kepada angkatan itu, sehingga Yesus mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat dan tidak akan pernah diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus adalah tanda yang sudah lampau pada masa angkatan itu. Tapi hanya itulah yang akan diberi. Bila mereka tetap tidak percaya, maka mereka pun luput dari keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melalui kitab suci, melalui Injil Tuhan, dapat melihat kembali semua tanda-tanda yang diberikan Allah untuk mengajak kita ke dalam keselamatan. Dan terakhir, kita juga telah menerima tanda yang diberikan Yesus kepada kita. Semua bergantung kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi bagian dari angkatan yang jahat yang dinyatakan Yesus itu, atau kita yang telah berdosa mau menjadi bagian dari bangsa Niniwe yang mau bertobat, sehingga murka pun dibatalkan kepada kita, dan kita dijadikan bagian dari yang terselamatkan. Semua ada di tangan kita, pilihan di tangan kita,
Maukah kita menjadi bagian dari bangsa Niniwe yang bertobat dan diselamatkan? Atau kita akan menjadi bangsa yang jahat, angkatan yang jahat, yang tinggal menunggu penghukuman dan penghakiman? Semua terserah kepada kita. Allah selalu merindukan kita agar kita bertobat, selalu menginginkan kita agar menjadi bagian yang selamat. Namun bila kita tetap menolak, Allah pun akan membuat kita menjadi bagian dari kambing-kambing yang di sebelah kirinya. Semoga renungan hari ini mengingatkan kita di masa prapaskah ini untuk bertobat. Sebab masa prapaskah adalah masa untuk merefleksi diri, bertobat, untuk hidup semakin baik, hidup semakin merindukan Allah, merindukan Tuhan kita Yesus Kristus, merindukan kebenaran dan kasih. Semoga masa prapaskah ini iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin berkenan bagi Allah. Amin. Tuhan memberkati.